واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta semesta alam, dan salawat beserta salam untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup, sebagai nabi terakhir, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman, yang mana tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah perginya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama Islam kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Beliau tidak wafat kecuali agama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggiring kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita sebagai seorang mukmin, yang dijadikan sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya, tidak ada kejahatan, keburukan, kemungkaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang membawa kita menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Nabi Muhammad yang dinyatakan secara gamblang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Orang yang mesti kita cintai, kita sayangi, kita jadikan sebagai panutan Rasulullah SAW, addal amanah, telah menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nasahal ummah, telah memberi nasihat kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW, jasanya kepada kita tidak terhitung. Maka ketika kita melihat dan dulu pernah merasakan orang-orang di tanah air dan di belahan dunia manapun, sekarang tanggal berapa? 15 Rabiul Awal. Maaf, saya mendahulukan ini karena konteksnya kita dalam masalah Rabiul Awal. Ketika kebanyakan orang menampakkan syiar mereka mencintai Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya apa yang dicintai dan diridhai oleh Rasulullah SAW itu mereka tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari-hari ini mereka tampakkan syiar memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Saya angkat masalah ini, kita di sini yang berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan mengenal agama yang beliau bawa, mengenal sunnah-sunnah beliau. Ini yang sebenarnya sikap seorang muslim terhadap Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW
mengalir di dalam tubuhnya seperti mengalirnya darahnya. Mengalir di dalam tubuhnya seperti napasnya. Mulai dari beliau bangun dari tidurnya sampai tidur lagi, hendaknya dia menjadikan Rasulullah SAW adalah sebagai panutan. Saudara-saudara, saya setelah menyampaikan hal ini berterima kasih kepada pihak Jaliyat, terutama Ustadz Syafiq Fauzi Bawazir dan juga Saudara Hamdan yang telah mempercayai saya untuk bertemu saudara-saudara saya pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita tidak berkumpul kecuali dalam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jama'una mahabbatullah. Yang mengumpulkan kita adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, hari ini adalah hari apa? Jumat. Tahukah kita hari Jumat itu apa? Sayyidul Ayyam. Hari rayanya dalam seminggu. Hari yang sangat mulia. Dan tahukah kita sekarang waktunya kapan? Pagi. Yang diberkahi dan didoakan oleh Rasulullah SAW pada waktu pagi ini. Saudara-saudara, wajah-wajah yang saya lihat sekarang ini wajah-wajah yang bersinar. Wajah-wajah yang tampak di mata saya adalah wajah-wajah yang penuh keseriusan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang pulas dalam tidurnya, istirahat bekerja selama seminggu capek, ini adalah kesempatan untuk mengistirahatkan badan. Kita tidak. Kita berusaha mengistirahatkan jiwa kita sebelum mengistirahatkan tubuh kita. Kalau jiwa kita sudah lapang, dada kita tentram, hati kita sejahtera, maka tubuh sekalipun capek tetap akan dirasakan kelapangan dan ketenangan jiwa. Ini adalah kesempatan kita, saudara-saudara, untuk menjadikan kesempatan ini menguatkan, proses untuk menguatkan silaturahim, ukhuwah Islamiyah sama kita. Saya yang tidak pernah melihat antum, tidak pernah bertemu muka, kalaupun pernah bertemu, tapi tidak saling kenal mengenal. Sekarang yang mengenalkan kita, yang membuat kita saling mengenal adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan usaha kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kita selalu mengintrospeksi niat keikhlasan kita. Semoga apa yang kita usahakan ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tempat ini tidak asing bagi saya. Walaupun saya pertama sekali masuk ke sini, karena saya pernah melihat di YouTube tempat ini Ustaz Syafiq pernah ada acara seperti ini, dan juga saya melihat Ustaz ini di YouTube, dan saya sudah sempat saya masuk. Oh, ini sudah saya pernah lihat tempat ini. Jadi saya pernah dengarkan dan saya sering mengikuti ya Ustaz Syafiq Bawazir ceramah-ceramahnya, dan di sini juga saya sering lihat YouTube ceramah-ceramah yang sekarang ada rekaman-rekamannya. Ini juga menambah kegembiraan saya dan keharuan saya bisa bertemu, dan saya duduk di sini ketika saya melihat di Madinah, oh, tempat yang tidak asing, dan saya juga akhirnya sempat duduk di hadapan saudara-saudara yang seiman, yang diikat oleh ukhuwah Islamiyah.